Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala kenikmatan dan juga karunia kepada kita semua. Sehingga kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali pemirsa. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak. Pemirsa yang dirahmati Allah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah setiap amalan dilipat gandakan pahalanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan kebaikan anak Adam atau manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Rawahu Bukhari. Dari hadis tersebut, sungguh sangatlah disayangkan pemirsa jika kita sampai menyanyiakan setiap siang dan malam hari di bulan suci ini. Betapa tidak, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala setiap amalan dan perbuatan baik serta ibadah kita 700 kali lipat dibandingkan pada bulan selain bulan Ramadan. Lalu bagaimana kita menjalankan ibadah agar senantiasa mencapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Inilah Kalam Ramadan, kita akan membahasnya bersama Ibu Nyai Muyasyarah Al-Hafizah. Beliau adalah pembina Fatayat PAC dari Gerabak, Magelang. 30 menit ke depan di Kalam Ramadan bersama saya Dimas Saputra. Dalam Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Nyai? Alhamdulillah Mas Dimas. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Bu Nyai, apakah sebenarnya makna dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyatakan baginda Nabi SAW bersabda bahwa amalan seseorang di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Dan di riwayat lain dikatakan 1000 kali lipat. Bagaimana Bu Nyai? Silakan. Iya. Kita masih kembali kepada rahmatnya Allah. Ya. Karena di bulan Ramadan Allah membuka pintu rahmatnya selebar-lebarnya. Alhamdulillah. Ya. Jadi amalan bentuk apapun itu akan dilipat gandakan. Seperti kita melakukan tarawih, itu sekali saja melakukan tarawih itu bisa dilipat gandakan sampai tadi di ngendikake 700 bahkan sampai 100.000 itu semua kembali karena Allah baru membuka pintu rahmatnya lebar-lebar. Iya, ini kesempatan kita untuk terus meningkatkan kebaikan dan amalan. Iya betul Mas Dimas. Iya, amalan apa saja lagi yang mungkin bisa dilipat gandakan di bulan Ramadan ini? Seperti tadi taraweh dan juga sunah-sunah lain yang kita harus lakukan juga ya Bu Nyai? Iya betul. Jadi amalan apapun mulai dari yang wajib Mas Dimas malahan yang wajib, sunat itu semua dilipat gandakan. Seperti dalam hadis diberitakan ja'alallah siyamahu ya faridotan. Siyam dijadikan fardu. Ya. Wa qiyamahu ibadah malamnya tatawuan. Menjadi kesunatan. Ya. Wa man taqarraba fihi khisalil khair kana kaman ada faridoh. Siapa yang melakukan amal kesunatan kebajikan di bulan Ramadan, maka orang itu diwilang atau dilipat gandakan seperti beramal fardu. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi tarawih itu malah ini pahalanya loh ya, bukan hukumnya, tapi pahalanya itu seperti melakukan amal ibadah wajib. Nah, sekarang ketika melakukan amal ibadah wajib, waman ada faridotan. Karena kaman ada sab'ina faridoh. Ya. Melakukan fardu kewajiban satu seperti melakukan 70 kali kewajiban. Wow, di situ. Istimewa ya. Iya. Ya, ini dinamakan bulan penuh berkah memang ya. Penuh berkah karena wahwa awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Itu semua kembali kepada belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Jadi sayang sekali ya Bu Nyai ya, ketika sampai kita melewatkan begitu saja hari-hari di bulan suci ini ya. Iya. Ya, terutama mengingat Allah saat ini memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita semua untuk mendapatkan pahala darinya. Tapi mungkin pemirsa juga bertanya-tanya ini, amalan yang bagaimanakah
yang diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala seperti dalam hadits tadi? Iya. Di sini saya akan matur satu syarat amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus berdasar iman kepada Allah. Seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdaus. Bagi orang-orang yang beriman dan melakukan amal kebaikan, amal soleh, maka pahalanya adalah surga Firdaus. Amin. Surga Firdaus menanti. Ya. Itu satu, kita harus menata, memperbaiki keimanan kita. Ya. Yang kedua, tidak terlepas dari niatan ikhlas. Ikhlas. Ya. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Karena kita memurnikan. Kita beribadah mukhlisin. Karena niat ikhlas kepada Allah. Karena ketika kita beribadah kok misalkan melakukan tarawih takut dimarahi orang tuanya ya, biasanya anak-anak muda itu kan seperti itu ya. Sekolah capek, sore masih apa malam arep tarawih kesel wegah tapi wedi nek tidak marahi lah. Itu kan niatnya bukan karena Allah, karena takut. Takutnya takut kepada orang tua ya. Itu juga harus dihati-hati. Amalan sedikit pun gitu kita harus tata niatnya. Yang ketiga, kita senantiasa derek dawuh apa yang menjadi sunnah Rasul. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan oleh Rasul sebisa mungkin kita harus bisa melaksanakan. Tapi ketika yang dilarang Rasul berdasar apa yang menjadi dawuh Allah, kita jauhi sebisa mungkin. Begitu. Iya. Baik, itu yang salah satu syarat diantaranya bisa diterima amalnya oleh Allah. Baik, terima kasih Bu Nyai. Jika pahala atas perbuatan baik tadi disampaikan dilipat gandakan ya Bu Nyai ya. Bagaimana dengan amalan buruk atau dosa? Apakah di bulan Ramadan orang yang melakukan perbuatan maksiat, dosa juga akan dilipat gandakan juga nih Bu Nyai? Ya, ini Allah berfirman, "Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun." Firman Allah, lakukanlah apa yang harus kau lakukan sesuai kedudukanmu. Aku pun akan melakukan apa sesuai yang akan aku lakukan dan kamu akan mengetahui di suatu hari nanti. Intinya ini tentang satu masalah pahala. Kita itu nggak usahlah repot menghitung pahala karena itu urusan Allah. Allah sudah menugaskan kepada malaikat Raqib, malaikat Atid untuk menghitung segala amal perbuatan kita. Jadi kita nggak usah repot-repot lah. Imam Ghazali sendiri kan berbicara, siapa yang sibuk menghitung pahala, maka biasanya orang itu akan lupa akan dosanya. Itu sangat-sangat tajam sekali. Orang wah aku wis tarawih iki gayanya segini. Biasanya akan lupa dengan dosanya. Masya Allah. Ya, apalagi kita juga menghitung atau menilai dosa atau pahala dari orang lain ya Bu Nyai. Nah iya, itu apalagi lah. Baik, benar sekali Bu Nyai, dan tema kita kali ini pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya kita wajib bersyukur ya karena Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki dan menjalani hari-hari di bulan suci Ramadan yang sangat istimewa ini. Pemirsa, ada beberapa nanti yang akan kita sampaikan kepada Anda tentunya. Dari pembicaraan ini kita akan mengetahui bagaimana amal baik atau ibadah yang dilipat gandakan pahalanya, namun maksiat pun dilipat gandakan dosanya. Tapi kok seolah-olah kita jadi beramal berdasar pahala dan menjauhkan diri dari maksiat berdasarkan dosa. Nah, bolehkah kita menghitung-hitung pahala maupun dosa? Selengkapnya kita akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini. Tetap di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.